Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sedang bersama Bapak Kepala SLB Negeri Pembina Aceh Tamiang, Pak Supranata SAG. Beliau adalah Kepala SLB Negeri Pembina Aceh Tamiang. Di sini Pak, saya ingin mewawancara terkait tugas saya di calon guru penggerak di modul 3.1, yaitu tentang dilema etika, ya kan Pak. Terus dikaitkan dengan pengetahuan dari saya tentang 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengujian. Kita mulai Pak pertanyaan dan wawancaranya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, saya jawab berdasarkan pengalaman kita. Berdasarkan kasus tersebut, terjadi dilema etika yang ditandai dengan adanya pilihan yang sama-sama benar. Tidak ada rujukan moral dalam kasus ini karena tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi. Sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan rujukan moral perlu dilihat dari tipe kasus dan pilihan yang muncul. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke. Pengalaman ini, selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan harus dimusyawarahkan dulu dengan para wakasek agar mendapatkan pertimbangan dalam memutuskan suatu permasalahan. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih Pak yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Langkah-langkah atau prosedur yang biasa kita lakukan adalah pertama melakukan musyawarah dengan para wakasek, selanjutnya dirapatkan dengan Dewan Guru. Hal-hal apa saja Pak yang selama ini bisa Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan adalah adanya komunikasi dengan wakasek dan guru di sekolah. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak di sekolah? Tantangan dalam pengambilan keputusan adalah kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan dari diri siswa dan orang tua siswa. Apakah ada Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan Pak? Oh, tidak ada jadwal khusus dalam penyelesaian kasus dilema etika karena sifatnya langsung melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Kita lanjut Pak ya. Dua lagi nih Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika Pak? Ada, yaitu para wakasek dan guru yang selama ini membantu dalam pengambilan keputusan dilema etika. Mereka itulah yang membantu saya. Ya, dari semua hal yang telah disampaikan Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Satu hal pembelajaran yang dapat kita petik adalah perlu memperhatikan budaya di lingkungan sekolah untuk mengambil keputusan yang bisa kita petik dari kasus dilema etika. Oke Pak, mungkin sekian saja Pak. Cukup. Ya, terima kasih. Demikian
Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman CGP sekalian, sekarang saya bersama dengan Kepala Sekolah SLB dari Aceh Timur, yaitu Pak Hermansyah. Di sini saya akan memberikan beberapa wawancara tentang dilema etika dan kebijakan moral dari modul 3.1. Selamat sore Pak Herman. Kita langsung mulai saja ya Pak wawancaranya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Sebenarnya pada Pak Tito itu dalam mengambil keputusan, artinya sebagai pemimpin kita banyak menghadapi masalah. Dengan itu ketika dilema ataupun rujukan moral tadi terjadi di sekolah kita, tentunya kita juga harus mengambil keputusan yang tepat bagaimana agar permasalahan tadi dapat selesaikan dengan cepat dan tepat. Sehingga kita di sini bersama dengan warga di sekolah. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus seperti ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Jadi sebagai kepala sekolah dalam keputusan tersebut kita harus melihat situasi dari berbagai sisi. Biasanya saya minta masukan dari wakil kepala sekolah, dari warga-warga tersebut dengan hasil apa yang lebih terbaik dari keputusan tersebut. Meskipun kita dapat memasukkan beberapa pihak, kadang ada suatu kepentingan yang sama-sama benar, kita itu tetap mengambil keputusan yang sesuai aturan dan biasanya disepakati dalam sebuah rapat seperti itu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih Pak yang biasanya Bapak lakukan di sekolah selama ini? Selama ini kita memahami dulu kasus yang terjadi, kemudian kita mengumpulkan beberapa tadi seperti tadi itu kepala sekolah, sehingga kita itu dengan mengadakan rapat bersama BK, itu ada guru dan ada tenaga pendidikan. Apabila tidak sesuai dan tidak bersama-sama, maka kita kadang melakukan voting, sehingga dengan hasil tersebut kita harus bertanggung jawab lah dengan hasil apa yang telah didapat. Hal-hal apa nih Pak yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika di sekolah Bapak? Yang efektif berarti Ya, yang paling efektif Pak, untuk dalam berarti berkolaborasi dengan beberapa dari kita. Nggak efektif dalam habisnya itu ketika kita lakukan kesepakatan bersama, itu dapat hasilnya mendapatkan satu titik atau satu suara secara bersama. Keputusan itu. Keputusan tersebut. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal prosedur seperti yang dijalankan? Selama ini memang jauh terus tidak ada, tapi ketika ada masalah langsung kita tangani dan harus secara seperti tadi saya bilang yaitu secara tepat dan cepat, dan jika memang tidak tadi yaitu kita melakukan voting seperti itu. Ada atau seseorang atau faktor-faktor Pak yang selama ini mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Kalau misalnya dalam sekolah memang tentunya seperti wakil-wakil ataupun ada situ kita pengawas sekolah juga kita membantu untuk mengambil suatu keputusan, sehingga faktor-faktor tersebut dapat secara langsung membantu selama ini. Dari semua yang Bapak sampaikan ini Pak, apa yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Dari hal tersebut bahwasanya dalam keputusan kita harus menentukan hal yang menjadi prioritas kita, bagaimana kita mendapatkan kesepakatan bersama dalam
bahan wawancaranya. Semoga semakin sehat Bapak. Amin. Ya, semuanya Pak ya. Ya, Mas Wawan.